Guru-guru kono ada susah iki. Kono tang Wes, kene iki padha-padha susah. Kene padha-padha digodak pembunuh. Kono iki malah tukaran ndek kene, sini ae. Apa karepe? Jan. Halo guys, selamat datang di Telepodcast di channel Godzilla Film. Untuk kalian yang tertarik dengan konten ini, silakan share, like, and comment agar kami semakin semangat untuk berkarya, membuat konten ini Telepodcast dan bisa terus berkembang. Nah, tapi kalau kalian masih ragu nggak apa-apa, kalian ikutin terus podcast ini. Ya sebelumnya aku mau ngasih tahu kenapa channel Godzilla Film ini membuat telepodcast. Apa itu telepodcast? Telepodcast itu adalah telepon podcast yang kami buat. Jadi kayak podcast yang itu dibuat narasumbernya via telepon. Jadi via telepon, langsung dari telepon, dan ini dadakan, langsung telepon, kita telepon dan kita tanyain ke para filmmaker. Kami juga akan membahas segala hal tentang film. Ya pastilah, mengenai filmmaker masa gak bahas tentang film. Jadi pasti bahas tentang film. Jadi kalian yang tertarik di bidang film, kalian bisa mendengarkan podcast ini sampai selesai. Dan Pak, semoga ini bisa menjadi sarana edukasi bagi kalian yang ingin menjadi filmmaker. Nah, ada yang tahu saya siapa? Nggak tahu. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Alam Safiero atau biasa dipanggil Asong. Saya di sini sebagai anggota komunitas Godzilla Film. Godzilla Film ini sebenarnya sebuah komunitas film yang ada di Probolinggo, bergerak di bidang produksi. Nah, di sini kami juga nggak cuma memproduksi film, tapi kami juga melakukan edukasi mengenai film itu. Untuk episode pertama ini saya ingin langsung saja mau menelpon seorang filmmaker. Nah, dia filmmaker dari Godzilla sebenarnya, dari Godzilla Film. Dari SMA dia ikut Godzilla Film. Nah, sekarang dia menempuh di kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Nah, jadi di Universitas Brawijaya Malang itu ada jurusan film dan televisi, tapi itu vokasi D3. Nah, untuk kalian yang ingin masuk ke jurusan film di UB, bisa tanya-tanya juga, bisa menonton video ini karena dia adalah seorang mahasiswa film yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, oke. Mari kita telepon salah satu narasumber ini. Semoga dia tidak sibuk, karena saya tidak ngabarin dia untuk ditanya-tanyain karena saya ingin melakukan sidak. Ya, dia nggak sibuk nggak? Kalau nggak sibuk ya nggak apa-apa. Kalau sibuk jangan sibuk. Oke, mari kita telepon. Halo. Assalamualaikum, apa Song? Benar dengan Adam? Apa Song? Cuk. Iya, apa? Dam, iki aku nggak podcast ceritanya. Sibuk nggak? Oh, kan. Sibuk nggak kamu? Enggak sibuk sih. Masa? Tenan? Apa di India lagi? Kenapa? Di India kamu lagi? Teman. Hah? Aku di rumah Probolinggo. Malang zona merah men, kalau yang sono. Oh, Malang iya. zona merah, aku di Probolinggo. Terus lagi. Oh, corona ya? Iya, kenapa? Oh iya. Ini Dam. Ngomong bahasa Indonesia ya aku ya. Iya. Nah, Aku ini juga Indonesia nih. iya. Asu. Oh iya, ini sponsor ya nanti. Omong ada ya. Anjir. Oh iya, Dam, ini aku membuat konten namanya Telepodcast. Telepodcast. Tahu nggak Telepodcast itu apa? Gimana tuh? Telepodcast itu adalah telepon podcast. Jadi Telepon podcast. telepon Bener podcast.
Nah, telepon podcast itu jadi podcast secara telepon, jadi tahu nggak? Jadi aku lagi buat podcastnya itu secara via telepon secara langsung dan secara mendadak gitu. Jadi entah si narasumber ini narasumber ini sibuk atau enggak, tetap akan aku telepon. Nah, seperti itu. Ya. Pantesan kok tiba-tiba telepon gitu. Kok Pakai ngerti kamu bahasa Indonesia. iya gimana? Anjir. Oke. Oh, tinggal di Malang seperti orang hedon ya sekarang ya. Bahasa Indonesia lalu-lalu ya, lagu gua gitu. Anjir. Gak bisa bang. Anjir. Gue gak bisa lu. Oh, lama. Oke, Dam. Aku mau tanya nih, bahasa Indonesia lo ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya kan? Nah, Siap. coba dijelaskan ke penonton namanya siapa dan statusnya sekarang sebagai apa? Status gimana nih bang? Status Status pendidikan. Oh, pendidikan. Namaku Muhammad Khodimul Umam ya. Biasa dipanggil Adam sih setiap harinya. Terus status pendidikan maksudnya sekarang lagi kuliah di Pendidikan Vokasi Universitas Sriwijaya di Malang. Jurusan film dan televisi. Nah, Ya udah gitu ya. begitu ya. Wah, anak film ya. Iya kan dulu saya suka film gara-gara kamu bang. Jangan sebut saya dulu ya. Gimana sih masa lu? Nah, aku Ini podcast ini mau bahas apa nih? Nah, ini aku mau jelasin dulu. Jadi podcast ini aku mau nanya-nanya nih seputar film. Jadi bagaimana kuliah di jurusan film gitu, terus bagaimana bisa mengenal film seperti itu, dan bisa share dong bagaimana kehidupan dunia film itu seperti apa, dan dari apa film yang disuka dan lain-lain. Seperti itu. Nanti aku tanya-tanya dulu. Jadi siapkan jawaban yang terbaik. Ini seperti tes nih. Anjir. Oke. Nah, beneran gak sibuk ya, Mbak? Idam. Apa gimana? Sibuk? Gak sibuk kan? Lagi gak sibuk kan? Enggak. Oh, oke. Enggak sibuk. Ini kerjaan ngedit masih belum ada. Oh, aduh. Kasih ngedit ya. Wah, iya nih lagi gara-gara corona deh ya, jadi semuanya ditunda semua, via online semua. Gara-gara corona nih. Nah, ya gaji gak cair gaji nih. Anjir. Gak bisa makan gue. Anjir, gak bisa makan nih. Makan tuh corona ya. Oke. Gini, Dam. Kita mulai dari pertanyaan ya. Kepo nih. Gimana sih cara kok bisa sih tiba-tiba suka sama film? Dulu suka film ya. Emangnya kenapa tiba-tiba masuk jurusan film terus memutuskan untuk menjadi filmmaker? Seperti itu. Kenapa? Gitu aja. Ya, jawab dulu, Ji. Aku nanti tanya lagi. Ya, dulu tuh sebenarnya gak suka film sih. Dulu cuma sekedar waktu dulu kelas 10 SMA itu cuma iseng kayak ngedit gitu loh. Ngeditnya masih pakai Vegas Pro. Ya cuma ngedit terus dapet Instagram. Nah, terus tuh ada si kakak kelas ya namanya Asong yang nelfon ini udah. Dia tuh ngajak bikin film bareng. Itu film pertama itu judulnya Inquire.
Ya namanya pelajar baru kenal film ya udah filmnya seadanya aja udah. Nah terus lambat laun masuk Godzilla yang pendirinya itu Asung juga. Sampai lulus SMA sebenarnya bukan nggak mau kuliah film sih, soalnya basic film udah ada di SMA. Kuliahnya pinginnya teknik. Munafik. Oh. Teknik. Oh gitu. Terus daftar kemana-mana tuh udah gak diterima. Akhirnya mau kerja, tapi masih ada pendaftaran kuliah itu di vokasi UB. Nah coba aja di situ ya, iseng-iseng milih film pilihan pertama. Katanya kakak tingkat yang udah di vokasi pilihan pertama yang di apa tuh di UB diutamakan lah. Apa? Ya, utamain film aku lah. Secara basic udah ada ya. Ya. Secara basic udah ada di SMA. Jadi aku utamain film di pilihanku itu. Ya. Nah, ya udah gak berdoa gak apa. Pokok pasrah aja udah. Diterima ya alhamdulillah, gak diterima ya udah kerja. Oh ya udah. Ya gak taunya diterima di film dan televisi. UB gitu. Ya udah sejak itu ya udah lanjut ke film aja udah. Oh ya, jadi film Gak sebagai gak ke teknik. ya, jadi film sebagai pelarian gitu ya. Iya dulunya pelarian. Iya. Sekarang hobi minat bakat. Aduh. Pekerjaan. Aduh. Gitu ya. Aduh, jadi kuli ya. Ya kalau sekarang itu kalau namanya hobi, minat bakat, passion dan lain-lain itu dirangkum dalam satu kata, yaitu kuli gitu ya. Tapi beda, kulinya bukan kuli. Jadi kuli nggak cuma kuli bangunan, ada kuli film ya kan ya. Kuli perusahaan banyak jadi kuli. Film ada nih. Anjir. Syuting terus kayak kakak. Anjing. Ya, oke. Jadi masuk di UB film karena dulu nggak keterima di teknik ya. Kasihan. Ya, gitulah. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Di mana? Di jurusan film ngerasa apa ya? Apa yang dirasakan? Apakah menyesal masuk film atau menikmati atau bahkan pasrah aja lah, nikmatin aja? Kalau menyesal enggak sih ya. Soalnya yang didapat kan lumayan banyak. Ya banyak sih dari dosen-dosen yang udah berpengalaman. Tapi kayaknya lebih banyak ke televisi deh daripada filmnya. Oh gitu. Kalau semester ini ya, semester 4 ini kebanyakan ke televisi. Tapi sebentar lagi ada project film kok di genap ini, semester 4 yang genap ini bakal ada project. Jadi tunggu aja filmnya. Wey. Mantap. Project film apa? Film pendek. Wah, mantap nih. Mantap sih. Aku yang ikutin aja. Apa? Film pendek. Scene maksimal 3 scene, minimal 5 menit. Weh. Mantap. Ya, gak apa-apa. Bisa dibikin tuh 3 scene cuma 3 scene minimal 5 menit. Oh, bikin 3 scene 10 menit aja gak apa-apa. Gila. Gak apa-apa, mantap. Jadi filmnya slow motion semua aja ya. Slow motion atau slow motion. Bisa kau film bisu aja. Nah, ini Dam. Karena kamu kuliah di film ya kan, pastinya pendengar ini ingin tahu nih ilmu apa aja yang didapat di kuliah film ini ya. Ilmu apa saja, maksudnya ilmu tentang film apa aja yang yang didapat di kampus itu kan. Banyak yang pendengar ini mungkin para pelajar juga ya kan, mereka juga banyak yang excited juga tentang dunia film, tentang filmmaking kayak gitu kan, karena di zaman sekarang nih banyak sekali kita lihat di YouTube ya kan, terus di festival gitu film-film anak-anak SMA itu udah luar biasa ya bagusnya, dan kita sebagai filmmaker wow gitu, kok rasanya kayak gitu kok, wah aku SMA kok gak kayak gitu ya gitu, tapi
mereka SMA nah ya gitu. Apa? Nah, gitu. Kenapa? Gimana? Kenapa Sob? Gimana? Lah kalau nyambung ini Bang kayak. Iya perasaan kita filmmakernya sekarang, filmmakernya udah dulu lihat film anak SMA yang sekarang ini ya wow gitu. Kita kenapa kita dulu kagak kayak gitu. Iya. Nggak sebagus itu filmnya. Iya. Gambarnya kualitasnya udah bagus sekarang, kameranya udah bagus. Jadi mungkin juga Ya, dari terus ada lagi nih ya apa? Gimana? apa? Gimana? Apa anjing? Gimana banyak tuh? Kamu Ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, pertanyaan menurut kamu gimana sih kita lihat kan film-film anak SMA kan memang bagus sekarang ya. Jadi tapi bagus ini dalam banyak bagus ini relatif. Jadi enggak film itu dibilang bagus atau jelek. Mereka film bagus dan jelek itu enggak ada. Cuman bagus dan jelek itu kan sesuai dari selera penonton masing-masing. Nah, menurut kamu tergantung selera kan. Nah, menurut kamu film yang bagus menurut kamu film apa aja sih? Enggak harus film SMA atau film lain sih. Film yang bagus itu harus apa sih film yang bagus itu menurut kamu kriterianya seperti apa sih? Apakah dari pengambilan gambar yang baik atau editingnya bagus atau visual effectnya bagus atau ceritanya bagus nih tapi kameranya jelek. Jadi apa yang menurutmu seperti apa? Kalau menurutku sih film bagus tuh yang pertama dari cerita ya. Soalnya cerita yang relate banget dengan kehidupan sehari-hari tuh pasti bakal mudah kena ke penonton, bakal diterima. Jadi penonton gampang istilahnya baper lah dengan cerita tersebut. Terus kalau yang kedua itu pengambilan gambar mungkin. Pengambilan gambar, terus yang ketiga editingnya. Soalnya apa-apa kalau editing jelek ya gak dapet ya. Yang bisa merubah jalan cerita tuh editor selain saudara. Iya benar. Jadi semuanya ada di editor, di meja, di dapur edit. Jadi emang kenapa? Karena memang editor tuh juga orang yang berpengaruh dalam membuat cerita dalam film ya selain sutradara. Jadi editing memang sangat penting. Oke. Adam, thank you Dan udah mau mengangkat telepon ini dan mau ditanya-tanyain sama diriku di telepodcast ini. Ini nih ada satu pertanyaan lagi. Terakhir ya. Pesan untuk para pendengar di telepodcast ini yang ingin belajar di bidang film itu apa sih? Coba pesan yang ingin kamu sampaikan kepada para pendengar. Oke, siap. Pesannya tuh selalu bersifat seperti gelas kosong yang siap diisi. Gitu. Soalnya kalau gelasnya udah penuh, kamu bersifat kayak orang yang udah, aku tahu ini. Ya, orang yang mau ngasih tahu kamu itu jadi malas gitu loh. Mau ngasih tahu. Jadi anggapannya kamu terima semua job desk yang ada, meskipun itu job desknya seperti clapper kayak pemegang boom gitu. Itu penting dalam produksi film. Gak ada itu, gak bakal jadi filmnya. Gitu sih. Oke. Thank you. Oke. Itu dari pesan dari Adam dan Oke, thank you Dam. Yoman. Maaf mengganggu dan aku mau ganggumu untuk membuat konten. Jadi terima kasih udah sharing kepada kami.
Yo, yo man. Oke, Sama-sama. Yoman. Oke, thank you. Bye. Bye. Sukses Song. Anjing. Oke, guys. Oke, kawan-kawan, itu tadi perbincangan saya dengan Kodimul Adam. Instagramnya bisa dicek di sini. Dan ya itu tadi sebuah podcast telepon yang pertama yang kami buat ya, dan semoga kalian para pendengar bisa terinspirasi dan bisa tahu bagaimana dunia film itu. Dan bagi kalian yang ingin bagi kalian yang tertarik dengan konten ini, silakan like, share dan subscribe, komen juga utamanya. Dan ya tunggu episode selanjutnya dan see you guys.